Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri, NIM E2019-2211, Prodi Ekonomi Syariah 5 semester 4. Di sini saya sebagai pemateri 2 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama yaitu metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari produk domestik bruto atau PDB. Sebab pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertumbuhan atau pendapatan nasional dan pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apa saja kebijakan tersebut? Yang pertama, mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Yang kedua, mengembangkan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan tabungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penanaman modal. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan di antara masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif baik dengan mereka yang berpendapatan relatif rendah. Selanjutnya, kemiskinan. Menurut Andre Bayoala, kemiskinan bersifat multidimensial. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Jika ditinjau dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek primer, yaitu berupa miskin aset, harta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek sekunder, yaitu berupa miskin jaringan sosial dan sumber keuangan. Selanjutnya, ukuran kemiskinan. Yang pertama, tingkat kemiskinan disebut dengan P0 dan kedalaman kemiskinan disebut P1, keparahan kemiskinan disebut P2. Turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antara waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai juga dengan semakin sejahteranya penduduk yang miskin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.